Hello great student, welcome back to science class. Without any further ado, let's get started. So, today we will discuss about human excretory system atau sistem ekskresi pada manusia. Apa itu? Coba kalian pikirkan, ketika kalian berolahraga, kalian akan berkeringat. Yap, itu adalah salah satu contoh dari proses ekskresi. Maka dari itu, ekskresi adalah pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu, apa sajakah organ-organ dalam tubuh kita yang berperan dalam proses ekskresi? So, the organ is the first, kidney atau ginjal, second is lungs atau paru-paru, yang ketiga liver atau hati, dan terakhir kulit, yap, skin. The first organ are kidney atau ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah. Dalam proses ekskresi, ginjal akan menghasilkan. Kidney atau ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, serta medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis. Dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. Hasil dari proses ekskresi pada ginjal adalah berupa urin. Lalu, bagaimanakah proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi, yang kedua, reabsorpsi, dan yang terakhir, augmentasi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Filtrasi terjadi di badan Malpighi. Plasma darah dan zat yang terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam Malpighi. Dan setelah disaring di Malpighi, darah keluar melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan kemudian masuk ke ruang kapsula Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula Bowman disebut filtrat glomerulus atau urin primer yang mengalir ke tubulus menuju rongga ginjal. Urin primer ini mengandung air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Glukosa, ion anorganik, dan asam amino masih diperlukan tubuh. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalami tahap reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Proses tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyaknya zat yang direabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh saat itu. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain adalah glukosa, asam amino, garam atau natrium klorida. Zat ini semua masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Setelah tiba di lengkung Henle, volume filtrat telah berkurang. Hasil tahap reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air diserap sehingga terbentuk urin. Tahap pengeluaran atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus, urin dibawa ke pelvis renalis, lalu ke ureter, menuju kantung kemih atau vesika urinaria. So, we next on the next one. Next one adalah kulit. Yap, our skin. Our skin atau kulit kita dalam sistem ekskresi menghasilkan keringat. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Skin atau kulit. Kulit memiliki kelenjar keringat yang mengandung air dan garam mineral.
Keringat dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah melebar karena pengaruh panas atau hormonal. Darah akan melewati lapisan bawah kulit lebih banyak. Sebagian berupa air dan garam mineral akan naik menuju kelenjar keringat, lalu dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Okay, let's go to the next organ. The next organ are lungs atau paru-paru. Paru-paru dalam tubuh kita dalam proses ekskresi menghasilkan karbon dioksida. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Lung atau paru-paru memiliki alveolus tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian dilepaskan keluar dari tubuh. Hal ini yang disebut ekskresi pada paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida. The last organ are liver. Yes, hati. Hati adalah organ dalam sistem ekskresi yang berperan dalam merombak sel darah merah yang rusak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Hati atau liver. Hati merombak darah menjadi empedu. Zat empedu berfungsi sebagai membantu mengentalkan lemak agar mudah dicerna. Hal ini adalah contoh ekskresi pada hati yang mengeluarkan zat empedu. Okay, that's all for our discussion today. And see you in the next science class. Bye-bye.